Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif untuk Konseling. Materi selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengembangan instrumen dan skala pengukuran. Oke, dalam penelitian kuantitatif ketika kita akan meneliti atau meneliti itu sebenarnya mengukur ya. Kita akan meneliti atau mengukur suatu objek, itu kita membutuhkan alat ukurnya. Nah, alat ukurnya itulah yang disebut dengan instrumen. Sebagaimana misalnya kalau kita ingin meneliti bunga matahari, seperti ini, bunga matahari yang bagus yang bisa diambil kuacinya itu seperti apa. Nah, berarti kan kita harus punya alat ukur atau kita harus memiliki parameter untuk mengukur, menilai bunga matahari yang bagus, yang kualitas kuacinya bagus itu seperti apa. Nah, kita harus membuat instrumennya. Nah, instrumen ini dibuat berdasarkan teori-teori yang kemudian di breakdown atau diturunkan menjadi indikator-indikator. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami, mari kita mulai. Yang pertama adalah meneliti, itu adalah melakukan pengukuran. Maka harus ada alat ukur yang baik. Nah, alat ukur dalam suatu penelitian itu disebut dengan instrumen atau instrumen penelitian. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Jadi sebelum kita meneliti terjun ke lapangan, kita harus punya alatnya dulu atau instrumennya. Nah, jumlah instrumen dalam penelitian kuantitatif itu tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan. Misalnya kita akan membahas meneliti tentang pengaruh bimbingan rohani Islam terhadap kinerja karyawan. Berarti kan di situ ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah variabel X-nya itu adalah bimbingan rohani Islam dan variabel Y-nya adalah variabel kinerja karyawan. Ada dua variabel. Dua variabel itu berarti nanti instrumen penelitiannya juga ada dua macam dari yang diturunkan dari dua variabel tersebut. Kemudian untuk prosedur pengembangan instrumen yang pertama ada identifikasi variabel, deskripsi teori, dan pengembangan spesifikasi. Oke, untuk identifikasi variabel berarti kan tadi sudah dicontohkan misalnya ada dua variabel bimbingan rohani Islam dan juga ada satunya lagi adalah kinerja karyawan. Kita fokusnya mungkin ke bimbingan rohani Islam. Ketika kita menetapkan variabel bimbingan rohani Islam, kita kemudian akan mencari teori-teori yang berkenaan dengan bimbingan rohani Islam. Nah, setelah itu kita spesifikkan tentang bimbingan rohani Islam itu untuk mengukur tingkat bimbingan rohani Islam atau dimensi apa aja sih yang tergolong dalam bimbingan rohani Islam. Itu kan kita akan mencari lebih spesifiknya lagi itu seperti apa. Nah, ini juga didapatkan dari membaca buku, membaca jurnal, dan literatur yang lainnya. Kemudian kita setelah membaca jurnal, membaca buku, membaca literatur, kita akan menuliskan butir-butir instrumen. Butir instrumen dituliskan untuk mengukur variabel dengan berpedoman pada kisi-kisi. Kisi-kisi instrumen sendiri adalah rancangan sebagai dasar penulisan butir-butir instrumen. Mungkin masih agak ngambang, nanti akan ada contohnya di belakang. Oke, cara membuat instrumen penelitian itu yang pertama, tadi sudah disebutkan, kita menentukan variabel penelitiannya dulu. Setelah itu kita mendefinisikan dari variabel itu, misalnya bimbingan rohani Islam, variabelnya, definisinya apa? Bimbingan rohani Islam adalah bla 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 gitu ya. Nah, definisi itu kita tidak bisa mengarang gitu. Jadi kita harus baca jurnal, baca buku, baca apa untuk menemukan definisi dari bimbingan rohani Islam. Kemudian setelah itu kita ketemu definisinya, kita nyari indikatornya. Indikator dari bimbingan rohani Islam itu apa? Nah, setelah ketemu indikatornya, kita turunkan menjadi butir-butir pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti yang akan kita masukkan dalam suatu tabel yang biasa disebut dengan matrik pengembangan instrumen. Nah, tabel ini juga yang nanti akan dijadikan kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya ini adalah contohnya sebagaimana pada materi sebelumnya saya juga membuat contoh seperti ini ya. Jadi di sini ada
judulnya misalnya pengaruh bimbingan rohani Islam terhadap kinerja karyawan pada rumah sakit Islam X misalnya. Nah, variabel yang pertama adalah saya cuma memberikan satu contoh variabel, misalnya bimbingan rohani Islam itu sebagai variabel X. Definisi operasionalnya apa? Bimbingan rohani Islam itu adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan di mana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal, pikiran, kejiwaan, keimanan, dan seterusnya. Nah, kemudian kita turunkan lagi dari definisi ini, kita turunkan menjadi kisi-kisi instrumen atau indikator. Nah, indikator ini kita juga nggak bisa ngarang. Ini tuh kita dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, kita dapatkan dari jurnal, dari buku, dari dokumen, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, bisa diturunkan dari bimbingan rohani Islam itu menjadi sub indikatornya adalah 1, 2, 3. Ada namanya bimbingan rohani Islam, itu meliputi pembimbingnya, meliputi metode bimbingannya, meliputi materi bimbingan. Nah, pembimbing sendiri dia harus memiliki indikator seperti ini. Seorang pembimbing dia harus baik, harus memiliki pengetahuan agama, harus sabar, harus bisa baca Al-Quran gitu. Kemudian juga untuk metode bimbingan salah satunya adalah dapat menyampaikan materi dengan baik. Karena dia seorang pembimbing, metodenya ya dia harus bisa menyampaikan materi dengan baik dan sebagainya. Tidak saya tuliskan semua di sini karena tidak cukup tempatnya. Kemudian untuk materinya gimana? Karena bimbingan rohani Islam berarti materinya harus meliputi akidah, akhlak, syariat, dan seterusnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan dari tadi ya, literatur review. Nah, kemudian kita bikin butir-butirnya. Misalnya memiliki kepribadian yang baik itu nanti akan kita taruh pada pernyataan atau pertanyaan pada nomor 1, 2. Kemudian untuk pengetahuan agama kita kasih nomor 3 dan 4. Kemudian kesabaran dalam melaksanakan tugas kita kasih nomor 5 dan 6. Misalnya kita fokus ke nomor 5. Ini nomor 5 memiliki, kan di sini indikatornya memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas. Ini nomor 5 kita turunkan ke dalam pernyataan. Misalnya begini, pembimbing sabar dalam menyampaikan materi. Ini pernyataan kita. Turunan dari indikator. Nah, pernyataan ini nanti kita akan membuat juga pilihannya. Nanti si responden akan memilih. Ketika kita ngasih pernyataan pembimbing sabar dalam menyampaikan materi, kita kasih pilihan. Misalnya A, tidak setuju, B, kurang setuju, kemudian C setuju, kemudian D sangat setuju. Nah, seperti itu. Itu begitu juga berlaku misalnya nomor ini 9 itu dapat menyampaikan materi dengan baik. Kita turunkan menjadi pernyataan seperti ini. Pembimbing menyampaikan materi dengan sangat jelas, gitu ya. Nah, kita nanti juga ada pilihannya tidak setuju, kurang setuju, setuju, atau sangat setuju. Begitu juga dengan nomor-nomor setelahnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga ada contoh lagi. Ini matrik pengembangan instrumen sama dengan yang sebelumnya seperti ini lebih saya kira lebih kompleks dan lebih lengkap. Ini juga bisa modelnya seperti ini. Kita tadi misalnya contoh lainnya adalah gaya kepemimpinan, variabelnya misalnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan itu indikatornya apa? Ada kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Kan di sini disebutnya gaya. Nah, ada 3 gaya. Nah, di sini kemudian kita berikan nomornya. Kalau direktif akan kita kasih nomor 1, 4, 7. Kemudian selanjutnya 2, 5, 8, dan 3, 6, 9. Tapi bacanya gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tidak harus selalu urut 1, 2, 3, 4. Saya bisa modelnya seperti ini. Nah, misalnya saya kasih contoh nomor 1. Ini dia pemimpinan direktif. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemimpin Anda menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok? Nanti responden kita atau sampel kita, dia bisa memilih selalu, sering, jarang sekali, dan atau tidak pernah. Ini pilihannya yang bisa dipilih oleh responden. Jadi pada intinya model matriksnya bisa seperti ini atau lebih simpel seperti ini, begitu. Dan itu harus dan ininya boleh pertanyaan seperti ini atau tadi yang seperti nomor 5 ini kan
pernyataan, tidak pakai tanda tanya. Kemudian ini adalah skala ya, selalu, sering, jarang sekali, tidak pernah, ini skala. Nah, ini adalah untuk mengumpulkan datanya kan dari sini. Ketika dia sudah memilih selalu berarti kita kasih angka 4, sering 3, jarang sekali 2, tidak pernah 1. Ini kita kasih angka-angkanya. Nah, skala ini kita akan bahas lebih lanjut kepada skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, yang digarisbawahi adalah alat ukur itu akan menghasilkan data kuantitatif. Kalau seperti ini, tadi selalu, sering, ini kan kualitatif, nggak ada angkanya. Maka dengan skala pengukuran, kita akan menjadikan dia untuk menghasilkan data kuantitatif. Maka kita kasih angkanya tadi. Misalnya selalu kita beri skor 4, kemudian sering kita beri skor 3, kemudian pernah kita beri skor 2, tidak pernah 1 gitu. Nah, kemudian skala-skala penelitian itu paling tidak ada 4 macam. Yang pertama skala Likert, kemudian skala Guttman, kemudian skala rating scale, kemudian ada semantik diferensial. Nah, yang paling banyak digunakan adalah skala Likert dan banyak digunakan oleh kakak-kakak kelas teman-teman. Kemudian skala Likert itu biasanya untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok pada dalam fenomena sosial. Nah, jawabannya itu bisa positif ataupun negatif, atau sangat positif atau sangat negatif kayak tadi ya, sangat setuju sampai tidak setuju gitu. Nah, kemudian skala Likert ini juga bisa dibentuk dalam pilihan ganda ABCD gitu, ataupun checklist. Jadi nanti kalau checklist kan berarti si respondennya tinggal buletin misalnya atau cek pada pilihan tertentu. Kemudian ada skala Guttman, ini adalah skala yang dia jawabannya tegas. Jadi hanya ada 2 pilihan, misalnya ya, tidak, benar, salah misalnya, kemudian setuju, tidak setuju, kemudian termotivasi, tidak termotivasi, dan sebagainya. Jadi dia jelas hanya 2 pilihan. Kemudian datanya adalah data yang diperoleh ini namanya nanti datanya data interval atau rasio dikotomi, karena dia hanya menyediakan 2 alternatif, ya, tidak, benar, salah, dan sebagainya. Ada 2 alternatif. Kemudian biasanya skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Jadi akan memberikan jawaban tegas karena jelas ya dia tuh setuju atau enggak, iya atau tidak gitu. Kemudian untuk semantik diferensial, di sini adalah skala yang biasa digunakan untuk mengukur sikap, bentuknya bisa pilihan ganda ataupun checklist, tapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan, atau dan negatifnya sebelah kiri, atau dibalik, negatifnya di sebelah kiri dan positifnya sebelah kanan bebas. Tapi contohnya seperti ini. Kalau ini kan yang 5 itu artinya yang positif, karena pilihannya adalah sini sebelah kiri ini adalah demokratis, sebelah kanan adalah otoritas. Berarti kan demokratis itu lawannya otoritas. Jadi ketika seseorang membuletin angka 5 atau milih angka 5, berarti itu pemimpinnya sangat demokratis. Ketika dia milih angka 1 berarti mendekati otoriter atau otoritas gitu ya. Begitu juga dengan ketika dia memutuskan membuletin atau ngechecklist yang angka 5, berarti semakin ke sini semakin bersaudara, semakin ke sini semakin memusuhi, atau semakin ke sini semakin positif, semakin ke sini semakin negatif. Kemudian data yang diperoleh adalah data interval, sama ya tadi sebelumnya juga data interval. Intinya ada selang-selangnya 1 2 3 4 5, kita ada intervalnya untuk mengukur sikap, karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Oke. Untuk rating scale itu yang pertama dia memiliki 3 skala pengukuran. Untuk yang rating scale ini berbeda dengan 3 sebelumnya ya, karena dia datanya langsung kuantitatif. Kalau sebelumnya kan datanya adalah kuali, kemudian kita kuantitatifkan, kita bikin skor-skornya. Nah, ini contohnya adalah seberapa tinggi pemahaman Anda terhadap mata kuliah statistik setelah selesai mengikuti perkuliahan.
Jadi ditanya, setelah ikuti perkuliahan statistik, kamu pahamnya berapa persen gitu. Ketika menjawab 0, berarti nggak paham sama sekali. Jawab 1, 25%, jawab 2, 50%, jawab 3, 75%, jawab 4, 100%. Nah, ini kita sebagai peneliti ketika respondennya jawab ini, misalnya dia menjawab 2, berarti kan kita sudah langsung dapat angkanya. Angka 2, dan kita juga langsung tahu, oh 2 itu berarti pemahamannya dia hanya setengah-setengah gitu, 50%, gitu ya. Oke, baik, saya kira itu cukup singkat materi hari ini dan cukup mudah dimengerti. Terima kasih, selamat belajar.